Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan di sini tuh saya mau bongkar-bongkar dulu belanjaan. Yang belanjanya itu nggak direkam-rekam karena Pak suami yang belanja ke grosir ya teman-teman. Dan saat itu Pak suami bersama adik saya ke grosir itu tuh pas sore hari, jadi saya tuh nggak ikut ya teman-teman karena mau menjelang maghrib gitu. Dan di sini saya langsung aja mau gercep untuk beresin belanjaannya biar nggak numpuk-numpuk gitu di dapur ya teman-teman, karena kalau sudah ditata rapi, selain enak dipandang, dapur nggak berantakan. Di sini pun saya bisa pas make itu bisa langsung gercep gitu ya teman-teman, gak motong-motong dulu atau apa gitulah ya. Maka dari itu saya mau motong-motong dulu semua perlengkapan sabun-sabunnya gitu lah ya teman-teman. Nah di sini saya lagi ngumpul-ngumpul nih sama si kakak sama si ade juga, karena ini bener-bener sudah sore hari mau menjelang maghrib ya teman-teman. Jadi kita semua itu lagi santai-santai aja di rumah, dan daripada nih saya bengong-bengong aja, saya sambil beresin belanjaan ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kepada teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport saya dengan cara like, dengan cara komen-komen positif, dengan cara subscribe, dan juga dengan cara nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah teman-teman, dilanjut lagi nih ke cerita videonya. Di sini si adek benernya gulang-guling pakai sarung, tapi sarungnya itu gak nutup badannya. Nah saya bilang di sini tuh saya lagi ngerekam si adek, jadi jangan macem-macem gitu ya, apalagi kalau gimana-gimana gitu. Nah si adek tuh ngerti langsung ya teman-teman, karena takutnya nanti kelihatan gak sopan atau gimana lah ya. Tapi maklum ya teman-teman, namanya juga anak-anak yang pastinya itu banyak tingkahnya yang harus dimaafkan dan juga dimaklumi. Nah ini alhamdulillah untuk motong-motongnya sudah selesai, langsung saja saya tata di box storage dus bekas ini ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau nyuruh dulu si kakak nih untuk nyalain dulu obat nyamuk, karena mau menjelang malam seperti ini yang pastinya itu bakalan banyak nyamuk ya teman-teman. Dan saya itu benar-benar ketagihan ya dengan persabunan yang dipotong-potong dulu seperti ini. Jadi selain rapi, saya juga benar-benar pas gitulah ya untuk penataannya. Jadi pas mau pakai itu gampang banget, kapanpun kita mau pakai tinggal ngambil-ngambil aja, jadi nggak perlu ribet motong-motong dulu. Dulu mah nggak seperti ini ya teman-teman, saya itu suka pakai toples besar gitu, brek aja gitu ya, disatuin. Tapi untuk bumbu mah enggak lah ya, maksud saya persabunan gitu ya, nggak tanpa dipotong dulu, langsung aja dikumpulin gitu lah ya. Jadi pas mau pakai itu agak susah, kita itu harus sedia gunting atau pisau atau apalah ya untuk motong-motongnya. Nah kalau setelah dipotong-potong seperti ini jauh lebih mudah ya teman-teman pas mau pemakaian. Apalagi pas pemakaian kadang mau subuh, mau sore, mau siang, itu tuh benar-benar jarang banget terjadwal ya kalau mencuci. Jadi sekiranya waktu luang aja langsung gercep mencuci ya teman-teman. Apalagi untuk saat ini mah saya itu nggak bisa keluar rumah pas malam-malam untuk nyuci ya, bukan karena apa-apa, kan saya lagi hamil muda ya teman-teman, jadi ada pantangannya ya. Kalau kata orang tua mah pamali gitu, kalau mau diem di luar setelah malam gitu, apalagi kalau hamil. Mungkin kalau nggak hamil mah saya mah biasanya juga suka malam hari ya teman-teman nyucinya, jadi pas paginya itu udah selesai semua. Tapi kali ini mah nggak bisa, palingan kalau mau nyuci itu suka sore hari. Nah ini untuk box storage-nya sudah saya simpan ya teman-teman ke dalam lemari, jadi udah enak lah ya. Saya itu mau cuci nih sedikit piring bekas si kakak dan juga si adek makan barusan ya, daripada numpuk nih pagi harinya. Jadi saya mau cuci aja sekalian biar wastafelnya itu kosong gitu ya teman-teman. Nah di sini saya pakai baskom aja atau wadah aja seperti ini untuk penampungan piring yang sudah bersihnya, biar airnya itu ketampung ya teman-teman, karena lumayan banyak juga cuciannya. Biasanya itu kalau sedikit mah langsung di penirisan piring, tapi karena bawahannya itu belum ada ya penampungan airnya, jadi agak was-was gitu untuk langsung naruh ke penirisan piring, karena kucuran airnya itu bikin gak enak aja di lantainya ya teman-teman. Ya teman-teman juga pasti tahu sendiri lah ya, kalau udah becek-becek gitu lantainya ya, selain jadi pekerjaan juga takutnya itu jatuh gitulah ya teman-teman. Apalagi
lantai itu kan licin kalau terkena air, jadi saya jaga-jaga aja. Tapi kalau sedikit mah saya itu setelah nyuci ditiriskan dulu di wastafelnya baru ke penirisan piring. Nah itu tuh insya Allah bisa, karena ini banyak jadi saya pakai wadah aja. Nah singkat ceritanya saya sudah beres nata persabunan di lemari, sudah beres juga nyuci piring ya walaupun hanya beberapa. Dan di sini saya langsung aja mau gelarin nih kasur bekas ya, bekas si kakak dan juga si ade. Alhamdulillah nih ada saran dari teman-teman semua, katanya jangan dibuang, kasurnya itu dibikin kasur lantai aja. Dan ini Pak suami yang ngedekor ya. Itu kan sebenarnya kasurnya itu agak besar, tapi Pak suami potong sedikit dan dijahit sedikit. Alhamdulillah bisa bermanfaat ya untuk nonton TV seperti ini. Tapi tadi itu saya nggak pakaiin spray dikarenakan kata si ade ribet, ya udah langsung aja katanya. Dan si kakak si ade di situ tuh suka banget ya teman-teman untuk ngumpul-ngumpul sambil nonton TV, ya nggak terlalu sakit gitulah ya. Kalau pakai karpet aja sih itu bisa, tapi kalau malam hari mah enaknya sambil lesehan sambil tiduran gitulah ya, nontonnya jadi nyantai gitu. Nah di sini sambil si ade si kakak nyantai-nyantai nonton TV, di sini saya mau gercep untuk lipatin pakaian karena mumpung tidak terlalu banyak ya teman-teman, dan juga mumpung baru diangkat dari hangernya. Karena kalau didiamin lama itu bisa-bisa pakaiannya itu kusut ya teman-teman. Nah itu tuh yang bikin mager, karena kalau pakaian kusut susah banget untuk diatur ya. Jadi jarang banget lah ya untuk berkegiatan di malam hari. Paling malam hari itu kegiatan saya mah seperti ini ya, berkegiatan tipis-tipis saja. Jadi jarang banget yang bagaimana-bagaimana, karena untuk pekerjaan yang berat-berat mah suka dilakukan pada pagi harinya ya teman-teman. Nah kalau sore hari atau malam hari seperti ini paling yang sedikit-sedikitnya aja. Jadi kebanyakan pas malam hari itu saya nyantai-nyantai bersama keluarga ya. Apalagi saya senang banget kalau udah ngumpul sama si kakak, si ade. Masya Allah itu benar-benar sesuatu banget ya teman-teman, karena sebuah kebahagiaan seorang ibu mah bisa berkumpul bersama suami dan juga anak-anaknya. Apalagi kalau ngelihat anak-anak pada sehat, Masya Allah itu benar-benar seneng banget ya, pada bahagia. Walaupun keadaan saya di rumah itu sederhana, tapi ngelihat anak-anak bahagia itu tuh benar-benar Masya Allah banget di hati saya. Dan itu tuh bisa bikin semangat saya untuk konten ya teman-teman. Ya walaupun penghasilannya itu nggak seberapa ya, tapi Insya Allah saya itu benar-benar semangat. Apalagi kalau ngelihat anak-anak ya, itu tuh benar-benar jadi penyemangat banget. Oke, untuk berkegiatan di malam hari sudah selesai ya teman-teman. Singkat ceritanya ini tuh pagi hari, dan sini saya mau masak karena ada pete ya teman-teman, sisaan yang dibeli kemarin dari pasar. Karena kemarin dari pasar itu saya belinya 2 ikat ya, dan 1 ikatnya itu lumayan banyak. Walaupun petenya itu agak pendek-pendek, tapi nggak apa-apa, yang penting mah bagus isinya. Dan yang keduanya itu banyak ya. Ya segitu mah harganya murah ya teman-teman, 15.000 2 ikat. Dan di sini tuh 1 ikatnya saya pakai untuk masak aja. Dan untuk 1 ikat yang lain mah kemarin tuh dipakai untuk lalapan ya teman-teman, langsung dicoba sambal gitu, dimakan sama ikan asin. Bener-bener Masya Allah bikin lahap makan ya. Dan saya makannya itu bersama Pak suami ya, gak saya sendiri gitu yang makannya. Karena untuk hamil seperti ini mah saya itu agak jarang-jarang gitulah ya makan bau-bauan seperti ini. Nah tadi tuh ada yang busuk ya, bekas ulat, saya nggak ambil. Di sini saya ambil yang bagus-bagusnya aja. Ya walaupun sedikit gitu, tapi insya Allah sih bakal banyak kelihatannya. Cukup lah ya untuk campuran masak hari ini. Singkat cerita, petenya sudah selesai saya kupas-kupas semuanya ya teman-teman. Dan di sini saya langsung aja mau motong-motong kentang yang sudah tadi saya kupasin. Dan untuk kentangnya tadi saya rendam pakai air biar nggak ada getahnya, karena kalau nggak direndam pakai air mah biasanya kentang itu jadi hitam ya teman-teman. Nah untuk berkegiatan masak-masak seperti ini jarang banget saya liatin muka, karena saya jarang banget pakai hijab di dapur. Apalagi dapur saya itu plafonnya itu asbes dan pendek gitu ya teman-teman. Jadi kalau panas terik seperti ini saya tuh cari aman aja ya teman-teman. Yang penting bisa berkegiatan di rumah
tanpa halangan gitu ya, dan bisa direkam juga. Semoga teman-teman semua pada suka ya. Nah, kalau lagi ada mah di dapur, saya juga suka nih sekali-kali untuk ngeliatin muka saya pas lagi masak gitu ya teman-teman. Karena kalau lagi ada mah pas pakai kerudung juga nyaman gitu ya teman-teman. Nah, semua ibu-ibu atau para mama pasti merasakan bagaimana kalau cuaca gerah di dapur itu tuh benar-benar bikin mager ya. Jangankan kita itu mau beraktivitas, mau masak-masak, itu tuh benar-benar bikin ogah ya. Apalagi dapur saya itu benar-benar panas benar hawanya. Jadi kata bapak mah mungkin karena asbes atapnya ya. Nah, ini singkat ceritanya kentangnya itu sudah selesai digoreng, tadi itu selesai dicuci ya teman-teman, selesai dibersihkan juga. Gak langsung saya pakai ya, saya cuci bersih dulu baru saya goreng setelah ditiriskan. Untuk kentangnya sudah selesai saya goreng. Di sini saya langsung aja tumis bumbu halusnya. Dan untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, ketumbar, dan juga tomat ya teman-teman. Dan di sini langsung aja nih saya masukkan ati ampela yang sudah saya rebus, sudah saya potong-potong juga, biar masaknya itu enggak terlalu lama ya teman-teman, kalau semuanya itu sudah pada matang. Nah, saya banyakin cabai merahnya biar kelihatan bagus aja ya teman-teman. Selain kelihatan bagus juga ini rasanya enak. Tapi dijamin insya Allah tidak terlalu pedas ya teman-teman, karena kasihan anak-anak kalau terlalu pedas. Karena saya juga pakai cabainya itu cabai besar gitu ya, cabai merah besar, bukan cabai merah keriting. Kalau cabai merah keriting itu pasti pedasnya nampol gitu ya. Nah, ini setelah saya masukkan ati ampela kentang, setelah mau matang ini saya masukkan petenya ya teman-teman. Dan ini satu ikatannya saya kupasin semua. Nanti kalau si ade, si kakak mau makan tinggal dipilah-pilah aja, petenya jangan diambil ya teman-teman. Karena kalau nggak sekalian dimasak seperti ini ya nantinya repot gitu ya. Pete mah bisa saya makan, kalau si ade mah si kakak bisa lah ya dipilah-pilah, diambil kentang dan juga ati ampelanya aja. Nah, untuk balado kentang ati ampela petenya itu sudah mateng. Langsung aja nih saya mau salin di wadah, dan saya jadikan 2 wadah seperti ini. Karena kalau untuk 2 wadah, 1 wadah itu ya itu kepenuhan. Jadi saya bikin 2 aja seperti ini. Ini tuh insya Allah nggak keacak, bisa makan sekarang dan juga nanti ya teman-teman. Nah, setelah kentang mateng, ini langsung aja saya mau tumis bawang putih dan juga bawang merah, juga tomat ya. Dan di sini tuh saya mau masak lagi teman-teman. Dan di sini saya mau masak cabai dan juga jagung muda yang dikasih saudara saya kemarin ya. Nah, untuk jagung mudanya sengaja banget saya campurin cabai hijau seperti ini biar mantep gitu ya. Walaupun hanya ditumis-tumis seperti ini, insya Allah rasanya jamin enak ya. Karena ini masakan sesuai selera aja ya teman-teman. Oke, tumis jagung muda dan juga cabai hijaunya sudah matang nih. Saya langsung aja salin di wadah sekalian. Pokoknya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, semuanya itu sudah selesai ya di pagi ini. Jadi si kakak, si adik pagi-pagi bisa langsung sarapan. Nah, ini dia menu sederhana saya hari ini. Ada balado, ati ampela kentang dan juga pete, dan juga ada tumis jagung muda dan juga cabai hijau. Pokoknya masya Allah, tabarakallah. Di sini tuh saya sangat bersyukur banget ya teman-teman. Nah, video masak-masak kali ini tuh mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.